sobat rebahan, bagaimana kabarnya? Sudah pada buka puasa belum? Oke, kali ini tim Sekilas Cinema akan mereview sebuah film action yang berjudul Disturbing the Peace. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja direbahkan badannya. Tidak perlu dipakai headsetnya. Siapkan gorengan dan cemilannya. Check it out. Di awal film, terlihat sebuah kota kecil yang penduduknya tidak terlalu banyak. Suasana yang damai dan santuy terlihat pada pagi hari di kota tersebut. Kota ini terlihat tenang karena jauh dari keramaian dan kota tersebut bernama Horse Cave, yang memiliki populasi tidak lebih dari 1.000 orang. Lalu kita melihat seorang sedang berjalan menuju tempat kerjanya. Siapakah dia? You feeling alright? Ternyata dia adalah kepala polisi di kota tersebut yang bernama Marshall Jim. Dia memiliki beberapa anak buah yang bertugas mengamankan kota tersebut. Katie told me you stopped by the bar last night. Dan ini adalah salah satu anak buahnya yang bernama Deputy Matt. Marshall Jim terkenal sangat tegas dan disiplin dalam mengamankan kota tersebut. Tak lupa ia selalu mengawali harinya dengan secangkir kopi. Yeah. Lalu adegan berpindah ke sebuah warung makan di dekat kantor Marshall Jim. Rupanya pemilik warung makan tersebut adalah seorang janda kembang yang bernama Katie. Thank you, Katie. Katie memiliki banyak pelanggan karena ia terkenal ramah, baik hati dan tidak sombong. Banyak pelanggannya yang salfok karena keramahannya dalam melayani pengunjung. Contohnya om-om ini, orangnya di mana, matanya kemana. Hadeh. Neng, ntar malam ke pasar malam yuk, mau nggak? Katie tidak pernah menanggapi dengan serius godaan-godaan dari pengunjung. Ya, namanya juga usaha, Min. Lalu tidak berselang beberapa lama terlihat dua pengendara motor menuju ke kota tersebut. Ternyata mereka adalah anggota geng motor yang terkenal suka membuat keributan dan meresahkan masyarakat. Tidak biasanya mereka datang ke kota tersebut, apalagi hari masih pagi dan suasana masih sepi. What do you figure they're doing all the way out here? Mereka pun melewati kantor Marshall Jim dan Deputy Matt segera bereaksi. Ngapain ya pagi-pagi mereka kesini? Breakfast, maybe? Lalu Marshall Jim bangkit dari kursinya, karena ia pun merasa curiga dengan kedatangan dua anggota geng motor tersebut. Mereka pun berhenti di warung makan janda Katie dan segera memasuki warung makan tersebut. Pengunjung lain merasa agak was-was karena mereka tahu bahwa geng motor tersebut sering membuat onar. Es teh manis nih, gue demen banget. Bagi ya. Give me a beer. Sorry, sir. We don't serve alcohol till after 5 p.m. Lalu salah satu dari mereka mendatangi janda Katie dan meminta minuman beralkohol. Namun janda Katie berkata warungnya tidak menyediakan minuman beralkohol pada pagi hari. Ia pun tidak terima dengan jawaban Katie dan segera menarik tangannya. Lalu tiba-tiba salah satu pengunjung segera menjapri Marshall Jim dan Marshall Jim pun langsung merespon. What's going on here, fellas? Bukan hal yang sulit untuk Marshall Jim mengalahkannya. Ia pun segera memberikan ucapan selamat datang. Ngapain lu di situ? Mau gue tangkap juga? Kamu nggak apa-apa kan, Neng? Lalu Marshall Jim segera memborgolnya dan membawanya ke kantor. Namun ia merasa heran kenapa temannya tidak membantunya. Ia merasa seperti ada yang mereka rencanakan. Need you to run this prisoner to... Lalu ia menyuruh Deputy Matt untuk membawanya ke kantor polisi di kota sebelah yang lebih besar. Sementara ia akan tetap di kantor untuk berjaga-jaga di kota tersebut. Sebat dulu ah. Ternyata benar firasat Marshall Jim bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Rupanya anggota geng motor yang lain menyusul menuju kota tersebut. Mereka bersama pemimpinnya semakin mendekati kota, dan sementara adegan berpindah ke warung Katie. Marshall Jim pun masuk dan memesan secangkir kopi. Lalu si janda Katie hanya diam melihatnya dan tiba-tiba mengeluarkan statement yang sangat mengencerotkan. Makasih ya, Bang, udah nolongin Neng. Ntar malam main ke rumah ya, Bang. Lalu adegan berpindah ke gardu PLN yang merupakan sumber listrik untuk kota tersebut, dan ada seseorang anggota geng motor di sana.
Rupanya ia memutus kabel aliran listrik yang menuju kota tersebut hingga semuanya pun padam. Mereka juga mensabotase pemancar telekomunikasi yang membuat semua ponsel kehilangan sinyal. Lalu Marshal Jim pun segera pergi kembali ke kantornya. Katie pun memandangi Marshal Jim dan berkata dalam hati, "Udah bayar apa belum ya?" Lalu adegan berpindah ke Deputy Matt yang sedang mengantar tahanan, dan tiba-tiba ada seseorang yang tergeletak di tengah jalan. Sir, can you hear me? Deputy Matt berhenti dan bertanya kepadanya. Namun tiba-tiba ternyata itu adalah salah satu anggota geng motor. Dia pun menangkap Matt dan segera menahannya. Lalu adegan berpindah lagi ke sebuah mobil van yang juga memasuki kota tersebut, namun dari arah yang lain. Terlihat salah satu anak buah Marshal Jim yang lain sedang berjaga di perbatasan kota tersebut. Lalu dengan sengaja sang pengendara melanggar lalu lintas dengan melewati batas kecepatan. Akhirnya salah satu anak buah Marshal Jim itu pun mengejar dan menilangnya. Namun sang pengemudi tidak terlihat panik dan terlihat sedang merencanakan sesuatu. Something wrong, officer? Yes, ma'am. The reason I'm stopping is because you were... Sesuai prosedur, sang petugas pun menanyakan surat-surat kendaraan. Namun tiba-tiba rupanya mereka adalah kawanan geng motor juga. Dan entah apa yang sedang mereka rencanakan pada hari itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kota Horse Cave. Lalu adegan berpindah lagi ke kantor Marshal Jim, di mana ia sedang mencoba menghubungi kantor kepolisian lain. Namun sambungan telepon sudah terputus. Lalu ia mendengar suara sangat berisik mendekati kota tersebut. Dia pun mencoba memastikannya dan ternyata kawanan geng motor tersebut telah memasuki kota. Salah satu anggota geng motor yang ada di warung makan tadi pagi rupanya telah membutuhkan Marshal Jim dan langsung menodongnya. Marshal Jim menatap tajam dan mencoba memahami apa yang sebenarnya geng motor tersebut sedang rencanakan. Ternyata pada hari ini mereka merencanakan merampok sebuah bank. Pantas saja mereka juga membawa sebuah mobil untuk membawa hasil rampokan. Mereka langsung menyuruh seluruh pengunjung dan karyawan bank untuk keluar dan menodongkan senjata kepada mereka. Dan akhirnya pemimpin geng motor tersebut angkat bicara dan mendekati Marshal Jim. Marshal James Dillon, nice to see you here. Nah, ini dia pemimpinnya guys. Dia bernama Diablo dan sudah sering keluar masuk penjara karena kejahatannya. Dia berkata pada Marshal Jim bahwa dia dan anggotanya sudah menguasai kota tersebut. Listrik telah mereka padamkan dan semua akses komunikasi telah mereka putus. Namun terlihat Marshal Jim sama sekali tidak takut kepada Diablo dan anggotanya. I said you understand, Marshal. Lalu Diablo pun menyuruh anak buahnya untuk segera membuka brankas bank tersebut. Pyro, open the vault. Rupanya salah satu anggota geng motor sudah memacari karyawan bank tersebut guna menggali informasi lengkap mengenai detail bank tersebut, dan salah satu anggota menyuruh karyawan lain untuk segera membuka brankas. Opens at noon. Aduh mbak, kamu cakep-cakep rampok. Why don't we take a little look? Marshal Jim tidak dapat berbuat banyak, namun dia tetap waspada sambil menunggu kesempatan. Let's go! Sementara itu di dalam bank mereka sudah berhasil membuka brankas dengan mudah. It's open. It's open. Nah itu dia guys, uangnya cukup banyak. Tapi kok 20-an ya? Lalu adegan berpindah keluar di mana Matt yang sudah menjadi tawanan akhirnya tiba di situ. Matt pun menceritakan apa yang terjadi padanya di dalam perjalanan. Dan tak lama kemudian semua sandera dikumpulkan dan digiring ke sebuah gereja. Termasuk juga si janda Katie yang sedang lewat ikut terciduk. Rupanya anggota geng motor juga mengetahui bahwa pada hari itu adalah jadwal pengantaran uang dari sebuah kasino yang rutin diantarkan pada jam saat ini dan hari ini. Nah ini dia guys, petugas yang mengantarkan uang tersebut. Hey man, let's go. Sementara itu, anggota geng motor telah berhasil memindahkan semua uang rampokan ke dalam mobil mereka, dan mereka pun bersiap menunggu kedatangan truk tersebut.
Namun tiba-tiba terlihat senjata laras panjang membidik ke arah mereka. Ternyata itu adalah om-om yang tadi pagi ada di warung janda Katie. Sungguh apes nasib ibu-ibu yang sedang melintas di situ, karena Diablo memberhentikannya dan menjadikannya sandera. Sementara itu, Marshal Jim dan Matt berhasil meloloskan diri. Diablo mengancam akan menembak wanita ini apabila dia tidak keluar. We're gonna need backup. 6, 5, stop! She's my wife! Please. Sungguh kebetulan yang sangat membagongkan, ternyata dia adalah istri dari om-om tersebut. Ya. Diablo langsung menembak om-om tersebut, namun ia tetap mengancam akan membunuh ibu-ibu tadi. Apabila Marshal Jim dan Matt tidak mau menyerahkan diri, ia pun kembali menghitung. 4, 3, 2. Hitungan pun akan segera habis dan Diablo akan segera menembak. Namun tiba-tiba Matt mencoba mengulur waktu dengan menyalakan alarm kebakaran, namun Diablo tetap menembaknya. Matt bertanya pada Marshal Jim apa yang harus kita lakukan sekarang. Namun dia sedang fokus membuat sebuah jebakan. Dan akhirnya jebakan itu pun selesai dan mereka pun segera keluar dari sana. Lalu kemudian ada dua anggota geng yang mendekat ke arah jebakan tersebut. Buset dah, untung bukan gue yang kena. Take these. I'm staying here. Lalu mereka pun berpencar agar lebih leluasa mengawasi pergerakan musuh. Namun Diablo dan anggotanya saat ini sedang fokus menunggu datangnya truk uang tersebut. Mereka sengaja menunggu di dalam bank agar tidak terlihat mencurigakan. Here they come. Sang pengemudi melihat situasi yang agak mencurigakan karena suasana terlihat sangat sepi. Why don't you go inside first, make sure everything's cool. Something doesn't smell right. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksa keadaan terlebih dahulu. Sementara itu anggota geng sudah menunggu di dalam. Dengan sangat mudah dan tanpa perlawanan mereka pun dapat menyandra petugas tersebut. Don't make me shoot your partner. Diablo segera menyuruh sang pengemudi untuk membuka pintu belakang, namun sang supir tidak mau menurutinya. Unlock the door. No. No? We're being robbed! Mayday! Sang supir langsung meminta bantuan melalui radio. Namun Diablo berkata, percuma saja kamu minta bantuan, polisi dan kota ini sudah kami kuasai. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk memasang bom waktu untuk dapat membuka pintu mobil tersebut. Jim, where are you? Sementara itu Matt mengincar seorang anggota yang terlihat tidak terlalu memperhatikannya. We're all set. You see? Now it's too late. Matt pun semakin mendekati sasaran dan dengan langkah pelan ia pun menyerangnya. Dan tak lama bom itu pun juga meledak. Mereka pun sangat senang karena hasil rampokan mereka bertambah banyak. Setelah itu Diablo dan kawanan geng menuju ke gereja, di mana mereka menyandra warga dan karyawan bank di sana. You. Reacher's daughter, come here. Marshall, he's got Katie. Diablo menyandra Katie untuk memancing Marshal Jim keluar dari persembunyiannya. Matt mencoba membidik dengan senjata laras panjang, namun Marshal Jim mencegahnya. I'm not fucking around, Marshall! I got somebody here that wants you to turn yourself in! Matt, stand down. My associate will shoot her in the fucking face! Ternyata Marshal juga memegang senjata laras panjang, dan ia akan segera menembaknya. Namun tiba-tiba, Stop! tanpa diduga Matt menyerahkan diri demi menyelamatkan si janda Katie. Namun Marshal Jim tetap menembak. I'm gonna get you, Marshall! Get him inside. Diablo pun sangat marah karena satu demi satu anak buahnya mati dibunuh oleh Marshal Jim. Akhirnya ia pun mengajak anak buah kepercayaannya untuk memburu Marshal tersebut. Ia berkata bahwa kita akan selalu menjadi buronan
selama Marshal Jim masih hidup. Lalu adegan berpindah kembali ke dalam sebuah gereja. Janda Katie memberitahu Matt bahwa di ujung ada sebuah gudang di mana terdapat radio yang dapat memanggil bantuan. Karena penjaga kurang waspada, maka Matt diam-diam menyelinap ke arah gudang tersebut. Lalu adegan berpindah lagi ke kantor Marshal, di mana ia sedang mengambil persenjataan. Diablo dan anak buahnya mengejar Marshal ke arah kantornya. Sementara itu Matt berhasil mendapatkan bantuan dari kepolisian kota lain. Marshal Matt Reynolds here. Do you copy? Columbus, we need backup. Do you copy? Where you headed, Marshal? Marshal! Terjadi baku tembak cukup seru di kantor Marshal. Namun lagi-lagi Diablo kehilangan anak buahnya. Lalu adegan berpindah kembali ke gereja di mana si janda Katie melihat kesempatan untuk menyerang. Ia pun melangkah dengan sangat hati-hati dan segera menyerangnya dari belakang. Setelah beberapa saat terjadi pertarungan yang sangat geje, akhirnya salah satu dari mereka pun berhasil keluar. Kira-kira siapa ya guys yang akan bertahan? Ternyata Katie yang selamat. Setelah mengecek situasi, ia pun segera menyuruh warga kota yang disandra untuk mencari tempat yang lebih aman. Sementara itu, bantuan dari polisi kota lain terlihat sudah merapat ke TKP, dan Diablo yang merasa insecure hendak bersiap-siap melarikan diri. Kini hanya tinggal Diablo dan Marshal Jim yang sedang berbaku tembak. Sementara itu, janda Katie pergi menuju ke sebuah kandang di mana ia memelihara seekor kuda. Nah, ini dia kudanya guys, namanya tidak disebutkan. Lalu janda Katie juga mengambil senapan beserta pelurunya. Marshal Jim pun kehabisan peluru, dan kesempatan itu digunakan Diablo untuk kabur. Katie memberikan kuda tersebut beserta senapannya kepada Marshal Jim. Mereka saling menatap dan tiba-tiba terjadi hal-hal yang diinginkan. Dah sesuai banget bocah, gangguin aja. Bentar ya, Cat. I need you to stay safe. Sang superhero kota tersebut pun berhasil melumpuhkan Diablo. Diablo yang baru saja terjatuh dari motor akhirnya menyerah. You enjoy killing innocent people? That's justice. Marshal Jim pun berkata pada Diablo, "Apakah kamu suka membunuh orang yang tidak bersalah?" Lalu tanpa ragu-ragu ia menembak Diablo. Beberapa minggu kemudian terlihat Marshal Jim dan janda Katie sedang akan bercocok tanam. Dan akhirnya cerita ini pun... Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Cukup seru bukan? Menurut review dari kami, tim Sekilas Sinema, film ini cukup seru dan menegangkan. Dan yang terpenting adalah ending yang mengecerotkan antara karakter utama dan si janda Katie. Oke, akhir kata dari Sekilas Sinema, semoga kalian sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada, tetap semangat menjalani ibadah puasanya, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk selalu mengupdate video terbaru dari channel ini.